Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali pada malam hari ini jumpa lagi bersama saya Rian Kemas dan juga Mbak Dina. Dan saya Dina Tanjung. Bersama narasumber kita tetap di Zona King, Zona Kita Ngobrol. Nah, kita malam ini Mbak Dina kedatangan yang tamu cukup spesial sekali. Dan pada malam hari ini kita akan ngobrol panjang tentang sesuatu yang sangat hangat, gitu ya. Lagi hot-hotnya. Lagi hot-hotnya. Iya. Dan memang harus kita hangatkan terus, ya. Kita hangatkan terus ini dalam rangka untuk, ya tahulah sendiri. Nanti kita akan ngobrol banyak ya. Kita perkenalkan dulu narasumber kita yang pada malam hari ini, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Sosok relawan yang memang luar biasa banget, sudah tidak usah diragukan lagi ya. Dari 2000 sekian kemarin sampai hari ini istiqomah tetap berjuang di jalur yang benar ya. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia, tidak di jalur abu-abu ya. Nah, di sini pemirsa apa nih? Pemirsa kita sapa penonton kita. Pemirsa boleh. Pemirsa boleh gitu. Atau listener gitu kan juga ya. Ya, di sini hadir Bang Harnel Ferry. Beliau adalah koordinator dari Aliansi Nasional untuk Indonesia Sejahtera. Yang disingkat ANIS. Itu ANIS. Dan tentu saja Bang Harnel tidak sendiri di sini. Ada temannya juga ganteng. Ada satu tokoh pemuda juga di Palembang ini, dan beliau juga 11-12 dengan Bang Harnel untuk istiqomah di jalur yang sangat baik ini. Hanya beda tingkatan aja ya, Mbak ya? Iya, pastinya. Selamat malam Bang Haji Armansyah, apa kabar? Sehat ya? Sehat semua ya? Lagi tadi rata cicip pempek, tambah sehat. Alhamdulillah. Bang Herman biar semangat, suaranya harus lebih menggelegar lagi dong. Belum dibuka. Ya, karena beritanya cukup hot ini. Tadi baru makan pempeknya, belum cukanya. Pempek lenggang tadi. Oke, Rian gimana? Kita langsung buka saja atau kita akan? Beberapa hari ini kan kita lihat ada isu yang sangat hot antara ketua partai dengan gubernur di Indonesia. Bukan gubernur DKI, tapi gubernur Indonesia. Iya, makanya dibilang gubernur Indonesia. Seperti apa pertengkaran tersebut? Kita saksikan dulu video yang satu ini. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. Oh. Wah, ini nggak bilangnya begini nih. Oke, buat bapak kedua yang ganteng ini, tadi adalah cuplikan di mana seorang Giring mencerca dan sedikit menyerang Pak Anies. Menurut bapak-bapak ini, apa sih yang terjadi antara Giring dan Anies Baswedan ini? Saya dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa dan teman-teman sekalian, apa yang terjadi sekarang itu adalah wajar dalam dunia politik. Jadi seseorang mencoba untuk mencari kelemahan orang lain kemudian menjatuhkannya, itu sebenarnya biasa-biasa saja. Namun ada yang tidak biasa, ada yang tidak wajar jika itu menyatakan sesuatu itu bohong atau memfitnah. Nah, itu yang tidak biasa. Jadi kita mesti juga politik itu politik yang beradab, ya, politik yang tidak mengandung unsur-unsur fitnah segala macam. Tapi sementara ini okelah kita lihat apa yang terjadi antara Giring dengan Pak Anies. Itu Seperti bagi Giring dari Partai PSI ya kan, ya, menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Beliau ini baru muncul di dunia politik. Sebelumnya kita tidak pernah mendengar kiprahnya di dunia politik. Kemudian tiba-tiba menjadi ketua umum partai. Dan ketua umum partai ini partai yang beroposisi terhadap Anies di DPRD DKI. Kemudian Bang Anies sendiri
Bang Anies sendiri adalah seorang intelektual, akademisi. Beliau punya darah pejuang dari kakek beliau, Abdul Rahman Baswedan. Kemudian dari ibu dan bapaknya adalah sama-sama dosen. Ibunya adalah guru besar, profesor. Bapaknya adalah dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, kalau tidak salah ya, di Yogyakarta. Jadi teman-teman sekalian, masih dalam tahap wajar terjadi polemik, terjadi dialektika politik yang seperti itu dalam dunia perpolitikan Indonesia. Giring mungkin partai dari PSI yang dalam pemilu kemarin suaranya 1,9% di nasional, mungkin mereka berusaha untuk meninggikan popularitas, menaikkan elektabilitas dengan berusaha menjatuhkan orangnya. Jadi itulah menurut saya yang terjadi, Mbak Dina Ududina. Ya. Jadi itu adalah salah satu cara untuk menaikkan elektabilitas. Iya. Biar menjadi sorotan. Biar bisa jadi terkenal. Iya. Tapi beberapa teman dan juga komunitas melihat sindir menyindir ini malah ini sebenarnya memenangkan Bang Anies. Mengangkat nama Bang Anies. Mengangkat nama Bang Anies, mengangkat elektabilitas dari Bang Anies sendiri. Semakin banyak kicauan-kicauan dari sebelah sana, dari Giring dan krunya, itu malah membuat yang katanya mereka semakin dibully, tapi semakin terangkat derajat Anies. Nah, jadi gimana? Kalau menurut Bang Hermansyah gimana nih? Kira-kira? Jadi begini. Kalau kita amatin, itu sebenarnya bodoh orang ini. Si Giring itu bodoh. Bodoh itu. Kita itu kalau mau jadi orang baik, mau jadi tenar, bukan begitu caranya. Dia sudah tahu kalau Anies itu tidak mungkin bisa dipenggal lagi, akan jadi di 2024. Pasti jadi. Pasti jadi. Makanya mereka berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya menghantam Anies. Salah satunya itu, si keriting itu diusahakan untuk merusak citra. Dia tidak tahu. Ya dia bilang bohong lah, inilah, sudah dijawab, kata-kata bohong itu sudah dijawab semua. Sehingga dia kehabisan akal. Bagaimana caranya menghantam orang ini yang akan jadi. Jadi itulah. Harusnya dia belajar dengan pendahulu itu. Rata-rata kalau mau jadi seorang pemimpin itu minimal sudah pegang Jakarta. Karena Jakarta kota besar, ibu kota besar. Makanya jadi bukan dia saja yang iri dengan Bang Anies. Banyak yang lain juga iri. Cuman harusnya mereka tuh belajar, lihat. Gak usah pakai menghantam orang dari kiri, menghantam dari kanan. Orang yang dihantam akan naik terus, percayalah itu. Mungkin begitu kalau menurut pendapat saya. Semangat. Saya tertarik dengan kutipan yang dikatakan oleh Giring bahwasanya Pak Anies akan tumbang di bulan Oktober. Nah, itu maksudnya apa itu? Oh, itu kan masa jabatan Gubernur DKI akan berakhir November 2022, ya kan? Dan itu memang sudah harus turun memang. Kalau menurut aturan yang sekarang ya beliau tidak melanjutkan lagi jabatannya, akan ditunjuk PLT. Begitu menurut aturan yang ada. Jadi bukan tumbang karena ditumbangkan, tapi karena memang sudah harus turun. Bukan di DU kan? Bukan, tidak bisa. Bukannya. Kalau yang di DU itu di sebelah sini. Ya, di sebelah sini. Di sebelah sini. Mungkin ini ada ya barisan sakit hati lah gitu ya. Jadi melihat momen yang mana nih biar bisa menumbangkan sosok Anies ini. Seperti Bang Hamil katakan tadi, Bang Anies ini bukan kapitan. Dia memang dilahirkan dan memang ditakdirkan. Memiliki karakter seorang pemimpin yang memang alami, betul, begitu kan, dan melalui proses yang panjang, dan itu dilihat oleh mata dunia. Sementara Giring adalah seorang musisi yang hanya bisa mengarrange teman-teman bandnya, jadi beda dong. Betul. Negara dengan band, iya. Jadi Mbak Dina ini sebenarnya bukan host jadi pengamat juga. Jadi pengamat juga. Nah, kalau dibandingi ucapan Anies dan si Giring ini, ada ambisi apa sih si Giring ini menjatuhkan Anies ini? Akankah dia akan maju sebagai presiden? Jadi saya jawab saja lah, Pak.
Itu ibaratnya apa yang disampaikan oleh di TikTok tuh ada siapa namanya, Panji ya berharap boleh, tapi ya ukur-ukur diri lah gitu ya. Kalau untuk menjadi presiden ya bercita-cita boleh, tapi lihatlah diri sendiri dulu lah, apakah memang sudah pantas atau tidak gitu ya. Kita lihat ya, Bang Anies itu dari SMP dia sudah menjadi pemimpin di sekolahnya, jadi ketua OSIS, kemudian di SMA jadi wakil ketua OSIS SMA-nya, kemudian pada saat SMA itu dia menjadi ketua OSIS SMA seluruh Indonesia. Jadi orang ini memang kapasitasnya itu sudah terbentuk dari muda. Jadi jiwa pemimpinnya sudah ada. Kemudian juga dari sisi intelektual, beliau adalah orang yang cerdas, mendapatkan beasiswa ke Amerika, melanjutkan pendidikan di Amerika untuk tingkat S2 dan S3-nya. Kemudian waktu SMA sendiri, beliau itu ada mendapatkan kesempatan untuk pertukaran pelajar ke Amerika, AFS namanya. Jadi pengalaman hidup ini itu kan membentuk kepribadian. Coba kita lihat sekarang, Pak Anies selama beliau memimpin Jakarta, apakah pernah mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata jorok, emosi seperti pendahulunya? Nggak pernah kan? Kita tidak pernah melihat beliau mengatakan sesuatu yang tidak pantas di depan umum. Sikapnya ramah, selalu senyum, terkesan bahwa beliau betul-betul seorang intelek, tidak pernah marah-marah, berkata itu dengan sopan. Bandingkan dengan yang sebelumnya, ngomongnya jorok ya, suka-sukanya aja. Nah jadi beda kapasitas ya. Nah apalagi kalau dengan Giring ini ya masih jauh lah ya. Ibarat kalau boleh secara pribadi saya menilai, ibarat petinju kelas berat itu Anies dilawan oleh petinju kelas ringan ya, Giring ya masih jauh. Nah tetapi kalau dia nekat mencalonkan diri jadi presiden, ya bisa-bisa saja, terserah itu hak dia kan. Tetapi kalau untuk mengalahkan Anies, saya pikir kalau menurut logika akal jauh. Begitu Unidina. Ya, berbicara tentang mengalahkan Anies nih, menurut bapak-bapak ini siapa sih kandidat yang bisa bertarung dengan Anies, yang cocok bertarung dengan Anies? Kalau gini katakanlah jauh lah, tapi siapa sih yang mampu akan menumpangkan Anies? Pak Herman jawab. Saya kalau nggak ada. Kalau Ferry nggak ada. Kalau sekarang ini calon-calon itu nggak ada. Jadi hanya curangan lah mungkin. Saya tidak bisa bilang. Karena sekarang kita bukan di Palembang saja bermain, kita juga punya jaringan di seluruh Indonesia. Rata-rata kalau sekarang saya yakin nggak ada. Belum ada yang bisa menyaingi dia. Kalau Rian bertanya tentang siapakah yang menumbangkan Bang Anies gitu. Iya. Tapi kan Bang Anies harus berpasangan dong. Ini pasangan yang paling solid dan paling oke menurut mata masyarakat. Apalagi para pendukungnya, ini siapa nih Bang? Kira-kira prediksi ada siapa nih sosoknya? Yang akan mendampingi Anies, iya. Kan nggak mungkin saya gitu kan, mendampingi Anies. Gimana Bang? Saya jawab ya. Jadi politik ini bergulir terus. Kita belum tahu apa yang akan terjadi akan datang. Kita belum tahu bagaimana nanti apakah judicial review tentang presidensial threshold yang 20% ini berhasil atau tidak. Partai-partai apa saja dan siapa saja yang akan didukung oleh partai itu, sementara kan kita belum tahu. Ada 9 partai sekarang di DPR pusat kalau tidak salah yang mempunyai kursi di DPR. Kalau masih seperti sekarang, hanya partai dan gabungan partai yang mempunyai kursi 20% atau lebih, itu akan ketat persaingannya, karena otomatis itu akan menguras semua sumber daya, sumber dana untuk bisa menjadikan seseorang menjadi calon presiden. Tetapi kalau presidensial threshold-nya turun, katakanlah 5% atau 0%, maka akan lebih mudah, karena dari 9 partai itu pasti ada, saya yakin ada yang mendukung Pak Anies. Nah, tentang calon wakil presiden, di masyarakat luas banyak beredar keinginan-keinginan
Tetapi itu tentunya adalah harapan ya. Seperti saya berharap misalnya Pak Anies bisa berpasangan dengan Pak Gatot Nurmantio. Dan serapan kita dari bawah, dari teman-teman kaum aktivis, para relawan, memang cocok nih dua pasangan ini. Satunya intelektual, satunya mantan Panglima TNI, yang kita tahu karakternya semuanya karakter baik. Satunya lembut, satunya karena dia TNI lembut juga, tapi lebih kokoh itu ya. Paduan dua orang ini saya pikir itu adalah harapan banyak orang. Insya Allah. Jadi kita berharap ke depan masyarakat bisa ikut berjuang bersama kita. Oke. Ya. Oke, baik, kita break dulu tuh sesaat ya. Mungkin bapak-bapak kita ini dari tadi sudah banyak ngomong. Ya. Boleh diminum nih OKOC-nya ini. Wih, mantap nih OKOC. Iya. Ya. Ini satu-satunya air minum mineral, ini milik Muslim nih. Iya. Ya, jadi proses pembuatannya juga diiringi dengan murotal Quran. Layak dicoba. Iya. Supaya nanti setelah break kita akan lebih sejuk untuk topik yang hangat kita bicarakan. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Oke Mbak Lena, setelah kita minum OKOC ini, Tambah segar ya. pikiran fresh, segar, mungkin yang sering ngata-ngatai, menjatuhkan tuh suruh minum OKOC biar otaknya lebih segar ya kan? Biar dapat hidayah. Iya. Oke, buat Pak Harne nih. Pak Harne kan mendukung Anies nih. Ya. Kira-kira apa sih strategi Jitu untuk memenangkan Anies di Presiden 2024 nanti? Baik. Jadi kita berkaca dari pengalaman tahun 2018-2019. Pada saat itu saya di relawan ganti presiden bersama Bunda Neno Warisman, dan Dina juga ada di barisan itu, Bang Herman juga ada di barisan itu. Kita melihat bahwa ke depan ini kita mesti kerja keras ya. Tidak mudah untuk memenangkan seseorang dalam pertarungan percaturan politik, karena masyarakat kita ini mungkin ada sebagian yang masih berpikir bahwa segala sesuatu diukur dengan uang atau dengan amplop. Nah, kita akan menyadarkan masyarakat bahwa Anda salah pilih pemimpin, akibatnya 5 tahun Anda akan menderita. Nah, mungkin bisa 10 tahun menderita. Kita lihatlah kondisi yang ada sekarang. Nah, jadi ke depan ini yang pertama adalah kita akan memberikan pembelajaran atau pengetahuan atau informasi kepada masyarakat melalui jaringan-jaringan kita. Kita akan berharap bisa membuat jaringan dari provinsi ke kabupaten, kecamatan ke desa-desa, ke tingkat RT, tingkat RW. Ini harus kita bikin jaringan. Itu satu hal, jaringan kita harus bikin. Yang kedua, bahwa untuk menjadi capres, untuk menjadi presiden dan bertarung untuk menjadi presiden ini, itu butuh biaya banyak. Nah, biaya banyak ini kita berharap bahwa Bang Anies Baswedan bisa mandiri, artinya tidak terkooptasi oleh oligarki, karena kita takut sekali ini. Kita ingin Indonesia ini ke depan lebih baik, maka jangan sampai ada pemodal asing yang ikut campur dalam urusan beliau. Jadi kita menghimbau masyarakat nanti untuk bagaimana caranya secara kesadaran, secara tulus dan ikhlas membantu kemenangan Pak Anies. Demikian kira-kira tadi. Kalau dari Pak Herman sendiri, apa sih strategi Jitu bagi Pak Herman? Ya, kalau kita mengaca di 2019, kebetulan saya di RSI, Rumah Sandiaga Uno, itu memang betul-betul kita pribadi, jadi dari segala hal, uang pribadi, segala pribadi, dan memang mereka yang ikut itu memang betul-betul mau, dan betul-betul memang tahu ke depannya bahwa kalau itu yang jadi kita akan susah. Buktinya sekarang kan betul, kita kan susah kan Mbak Dina ya? Banget susah. Kalau usaha saya tutup, Mbak. Iya, harus susah. Nah, jadi kan dari sini kita akan terapkan ke jaringan saya ke bawah, ke bawahnya akan kita jelaskan
bahwa kalau terjadi lagi seperti kemarin, apa mau kita susah terus. Kan sekarang kita merasakan bahwa kita tuh susah. Kira-kira susah kan sekarang kan, sulit kan? Sangat sulit. Sangat sulit sekarang. Sangat sulit. Air-air ini kan minyak goreng juga bikin susah. Sebentar lagi pertalite akan hilang. Strategi mereka sudah pintar, bikin bermacam-macam kertas, nggak tahu nanti pertalite akan hilang. Kalau saya bilang agak kasar, agak ekstrim, ini cara-cara PKI. Sorry, ini agak ekstrim. Terus nanti orang nggak mungkin ribut. Kalau pertalite kan mereka sudah punya kertas. Maksud saya berpikirlah ke depannya. Berpikir ke depan, kita sudah tahu, kita sudah lihat Jakarta seperti apa dipegang Bang Anies selama 4 tahun ini. Betul. Itu mengacalah ke sana, kita sama-sama, kita mengajak ke sana sama-sama. Ya mudah-mudahan kita berdoa, atas juga ikut bercampur, insya Allah jadi. Menurut saya begitu. Bang Karnel juga Bang Herman, berkaca kembali lagi kita ke 2019, di mana pasangan yang kita dukung kemarin itu full, mungkin 100% ulama mendukung. Nah, bagaimana menurut abang berdua, prediksinya seperti apa nih ulama? Apakah trauma itu masih ada di hati para ulama kita untuk mendukung satu sosok gitu ya? Atau gimana nih? Sebenarnya memang jawaban ini harus dijawab sama ulama, ya. Tapi nggak apa-apa, ini prediksi kita ya. Kira-kira trauma nggak sih ulama? Setelah kemarin di bela-bela ternyata ikut ke sana. Ya. Jadi begini, yang tahu persis tentang itu tentunya ulama. Ya, bahwa apakah mereka trauma atau tidak. Tapi pada saat itu adalah pilihan yang paling baik di antara pilihan yang sulit. Ya. Jadi kita sadarilah, karena hanya 2. Jadi harus pilih salah satu, maka ulama garis lurus memilih yang itu, ya kan, nomor 2. Sepertinya 2024 hanya 1. Kalau 2024 insya Allah 1, dan saya yakin pada waktunya para ulama akan mengambil sikap, dan kita akan ikut itu, dan kita akan ikut sikap ulama, insya Allah. Bagaimana gimana? Ya, sama. Jadi kita lagi menunggu fatwa dari ulama. Nanti setelah detik-detik terakhir mereka akan bicara, tapi kita siapkan di bawah, jaringannya sudah kita siapkan. Begitu perintah ulamanya keluar, langsung mengarah. Jadi kita sudah pasang jaringan di bawah semaksimal mungkin. Kita tarik yang lama-lama dulu, yang betul-betul pendukung. Kita sudah tahu kalau yang pengkhianat kita buang sekarang. Jadi yang betul-betul yang sudah tahu pendukung, yang mau keluar duit pribadi, itulah yang akan kita support, akan kita dukung. Kalau seandainya nih, kita berandai-andai nih, ulama mendukung kandidat lain, itu gimana? Ya, kalau menurut saya ini feeling ya, karena kami bergerak dengan ulama dari 2017 ya, dalam persiapan 2017, 2018, 2019 sampai sekarang. Kita dekat dengan banyak ulama di Palembang, tokoh-tokoh. Saya merasa bahwa beliau akan mendukung orang yang kita calonkan, orang yang kita dukung sekarang. Karena dari semua yang ada sekarang, yang nampak hanya itu, tapi tidak tahu ke depannya seperti apa. Kan ini masih bergulir panjang ini. Jadi JR, Judicial Review di MK itu menjadi salah satu faktor. Kemudian pergulatan politik ya, sampai menjelang pencalonan itu pasti banyak permainan-permainan, banyak yang akan terjadi. Belum lagi sekarang kayaknya apapun kebijakan Pak Anies itu menjadi disorot oleh salah satu pihak yang tidak salah pun mungkin disalah-salahkan. Ini sekarang apa? Masalah Formula E ya? Formula E yang sebenarnya menurut kita hal yang biasa-biasa saja kok menjadi sorotan yang tajam gitu. Sementara yang kasus sumber waras yang zaman gubernur yang lama yang sudah nyata-nyata BPK menyatakan bahwa itu korupsi, sampai sekarang tidak ditindaklanjuti. Nah, inilah yang kita jaga. Kita berharap agar semua aparat penegak hukum siapapun itu tetap berada di atas semua golongan. Mereka adalah pengayom masyarakat. Jangan ada berpihak ke mana-mana, berpihaklah dengan kebenaran. Itu aja, Mbak Rina. Itu harapan terakhir kita. Ya. Walaupun sampai hari ini kita masih melihat ketidakadilan itu di atas segala-galanya. Iya. Masih tumpang tindih. Iya. Itu. Jadi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Iya, betul. Itu dulu Mbak. Sekarang nggak lagi Mbak. Sekarang udah nggak lagi. Jadi sekarang siapa yang membela beliau,
dibela. Betul. Kita tidak membela, Iya, tindas. Meskipun kita kaya loh. Iya. Salah gitu ya. Iya. Meskipun benar. Ya, artinya kita dari obrolan ini kita berharap masyarakat, teman-teman, sahabat yang menonton ini membuka hati untuk lebih cerdas. Lebih cerdas dalam memilih pemimpin Lebih cerdas dalam 2024. memimpin. Mereka terbuka matanya, terbuka telinganya, tetapi tidak dengan hatinya. Betul. Nah, ini PR kita sama-sama nih para aktivis yang memang sudah di jalurnya untuk menyadarkan teman-teman kita yang seperti ini. Ya, mungkin belum sadar kali ya. Jadi begini, Mbak Dina, kondisi yang ada sekarang kita tahu bahwa pengaruh yang paling besar bisa mempengaruhi masyarakat adalah media massa. Jadi persepsi masyarakat ini terbentuk dari apa yang dia baca, apa yang dia dengar. Kalau lebih banyak membaca dan mendengar informasi-informasi yang menjelek-jelekan Pak Anies, dalam otak mereka akan seperti itu. Nah, maka kita akan terpaksa, karena kita tidak punya media yang besar, kita terpaksa melawan dengan melalui jihad medsos. Nah, ini salah satu cara kita untuk meluruskan. Jadi informasi-informasi yang salah tadi kita luruskan. Ada yang mengatakan Pak Anies gagal di DKI. Gagalnya di mana? Cobalah lihat. Sekarang ada yang namanya Jack Linko. Pak Anies mengintegrasikan moda transportasi di Jakarta. Jadi ada stasiun-stasiun yang terkumpul di satu stasiun yang mengumpulkan dalam satu titik moda-moda transportasi antara MRT dengan jalan raya biasa. Itu suatu hal yang luar biasa yang selama ini tidak tersentuh. Coba lihat lagi bentuk keseluruhan arsitektur DKI sekarang, indah luar biasa. Kita lihat foto-fotonya, kita lihat juga stadion yang baru dibikin Pak Anies, yang baru 4 tahun beliau menjabat sudah berhasil membuat satu stadion yang indah luar biasa dengan teknologi yang bagus. Jadi ada lagi satu hal yang membuat kita terharu. Pak Anies menyiapkan pemerintah DKI menyiapkan sarapan pagi untuk siswa sekolah. Itu sudah dibagikan dan itu bukan main, luar biasa berartinya bagi masyarakat. Ada lagi program beliau ini membuat rumah dengan DP 0%. Sudah banyak, tapi orang yang berpikir negatif tidak banyak yang dibuat Pak Anies. Tentu karena ini tidak bisa sekaligus, bertahap. Ya, seberapa mampunya. Sekarang baru misalnya 1000 rumah, ya 1000 rumah, seperti itu kan. Ada lagi yang membuat Pak Anies ini baik di mata masyarakat. Beliau membebaskan pajak bumi bangunan untuk rumah-rumah para veteran pejuang. Waduh, itu luar biasa. Bu Dina kan tahu sendiri bahwa PBB di Jakarta itu tingginya selangit, ya kan? Dan tidak mungkinlah para pensiunan, para pejuang veteran itu mampu dengan mudah mengumpulkan uang untuk membayar PBB. Pak Anies menggratiskan itu. Itu sangat humanis sekali ya. Tapi sayangnya itu semua tidak disentuh oleh media. Tidak disentuh, karena itu tadi media ini kadang-kadang kita berpikir media ini kok begitu gitu ya. Berat sebelah, tidak memberitakan yang baik-baik tentang Pak Anies, malah sibuk mencari kesalahan Pak Anies. Mereka ini di pihak mana sih? Jadi mestinya media ini mestinya juga memakai hati nurani. Jadi jangan karena kepentingan politik sesaat, kepentingan para pemiliknya, kemudian memberikan informasi yang menyesatkan atau tidak menginformasikan apa yang seharusnya diinformasikan. Begitu. Jadi kalau apa yang disampaikan sama Bang Hardel tadi, sepertinya memang bagaikan air dengan minyak begitu ya. Yeah. Di satu sisi seorang Anies Baswedan yang notabene itu adalah gubernur rasa presiden, dia bisa menghilangkan pajak, sementara pemerintahan Republik Indonesia ini malahan menambah pajak, ya, Menambah beban rakyat. menambah beban rakyat. Kira-kira salah atau tidak kalau masyarakat beranggapan pemerintah kali ini adalah pemerintah darah, menghisap darah rakyatnya sendiri. Kira-kira berlebihan nggak kalau ada yang mengatakan seperti itu? Ya, jadi kalau kita lihat seperti itu memang benar. Jadi orang itu
berpikirnya begini, kalau menurut saya harusnya kan. Hati-hati banget nih. Hati-hati mencari kata-kata tidak menjebak. Apa? Kalau saya umpamakan, kalau si A ini meninggal gitu kan. Kalau si A ini meninggal itu, kalau saya pinjamin uang 1 miliar untuk bikin kuburannya kan bagus. Nah, kita itu maunya jangan dipinjemin tapi bisa bagus. Artinya berdayakan yang ada di diri kita, sehingga kita tidak terpaut dengan orang, tidak terpaut dengan pajak dengan orang, harus bayar bunga dengan orang. Nyambung nggak kira-kira Pak ya? Terlalu dalam ya kalau bahasanya. Mungkin terlalu baik. Terlalu hati-hati. Terlalu hati-hati. Jadi saya sering ungkapkan seperti itu. Ambil sikap lah. Wah enak nih zaman sekarang Pak, lu ke Lampung 3,5 jam. Karena apa segala macam. Kalau nggak bayar itu baru enak. Dibayar. Kalau bayar itu menurut saya nggak enak. Yang bagus itu nggak bayar tapi enak. Begitu. Ini tanah kita bayar, uangnya Itu keluar. Iya, betul. Jadi siapa saja, orang baru lahir saja bisa kalau saya kasih uang. Ini uang 1 miliar, ini bangun kuburan yang bagus. Tapi bayar. Siapa saja kan kalau dipinjami kan. Nah yang bagus itu tanpa dipinjami, tapi kita bisa menghasilkan yang bagus. Begitu maksud saya. Cuma tidak kira-kira kayak gimana gitu. Iya. Artinya Kak, dipinjam 1 miliar untuk buat kuburan. Iya. Tidak bermanfaat. Lebih baik ya, itulah memang beberapa kebijakan yang sangat tidak bermanfaat untuk masyarakat itu selalu lahir. Ya. Setiap harinya lahir. Jadi membahas masalah pajak tadi, ya ada rencana-rencana yang kita baca di media, menaikkan pajak, memungut pajak yang lebih banyak lagi pada masyarakat, entah apapun dipajakin gitu ya. Sementara untuk investasi luar negeri, investasi dari luar negeri itu ada yang bebas pajak berapa tahun, 20 tahun atau berapa tahun, saya tak tahu persis, tapi itu sebenarnya tidak adil ya, tidak adil. Mestinya rakyat yang dalam kesulitan ini dibantu bagaimana supaya tidak bertambah bebannya. Belum lagi tes PCR atau tes apapun sekarang ini, kita sudah katanya diwajibkan untuk vaksin, kemudian masih juga harus ada tes PCR. Apakah pemerintah tidak yakin bahwa vaksin itu ampuh? Kenapa masih harus tes PCR lagi? Seperti itulah. Jadi kadang-kadang logika ini kalau kita kembangkan itu akan membuat kita akan emosi sendiri. Jadi kita lihatlah nanti pada saatnya akan ada orang yang berani mengungkapkan suatu kebenaran. Kita lihat sekarang orang yang zalim bagaimana nanti. Kita akan lihat, sejarah akan membuktikan nanti. Oke. Sebelum kita melangkah ke episode berikutnya, kita minum lagi aja dulu. Ya, santai, tetap di zona kita ngobrol. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di zona kita ngobrol ya. Dan di awal tadi kita ngobrol hangat tentang sosok yang menurut beberapa kalangan sempurna. Walaupun memang kesempurnaan itu hanya milik Allah, tetapi paling tidak sosok ini tidak ada duanya begitu ya. Nah, dan banyak pihak yang mau mematikan karakter sosok yang ini, tetapi semakin dimatikan karakternya, semakin tinggi karakter baiknya. Nah, ini akan kita sampaikan kepada masyarakat luas betapa karakter yang satu ini, apapun yang akan membuat dia terguling, jatuh, patah, itu sepertinya tidak berarti semakin apa-apa. kokoh. Tetap kokoh, karena dia memiliki semua kecerdasan. Mungkin dari 11 kecerdasan, 10 dia punya. Betul nggak? Betul. Nah, ini seperti apa lagi nih? Apa yang membuat para relawan ini 2024 masih jauh. Tetapi relawannya Bang Anies sudah semangat banget, luar biasa, menyebar kemana-mana. Kayaknya kalau kita lihat di medsos, di FB, sudah punya komunitas-komunitas sendiri. Nah, ini betapa hebatnya saat tapi ini sudah. Hebatnya Pak Anies ini, relawan-relawannya tidak ada yang menjatuhkan lawan. Iya. Tidak ada sama sekali menjatuhkan lawan. Nah, jadi kita bertanya saja langsung kepada Pak Harne. Ya. Apa sih yang buat relawan begitu semangat untuk memajukan Pak Anies di Pilpres 2024? Jadi, Bang Rian, saya sudah mengamati sosok Pak Anies sudah sekian lama. Jadi saya sudah baca sejarah hidupnya,
kemudian sepak terjangnya selama beliau dikenal oleh masyarakat gitu ya. Tidak ada satupun yang cacat di mata saya. Beliau agamanya bagus, ibadahnya bagus. Beliau juga orangnya sabar. Bang Rian masih ingat nggak waktu final sepak bola piala apa itu, piala presiden apa yang di Senayan waktu itu, Persija melawan apa gitu. Waktu penyerahan piala itu Presiden Jokowi tidak mengajak Pak Anies turun ke lapangan untuk memberikan piala. Kalau saya dibegitukan, saya pasti murka, saya pasti marah, emosi saya. Itu penghinaan bagi saya. Saya yang punya wilayah, saya, dan kemudian yang juara adalah Persija, klubnya saya. Kenapa saya tidak boleh turun ke bawah? Nah itu bagi Pak Anies, beliau pasti kecewa, tapi beliau tidak menampakkan kekecewaannya. Beliau legawa di situ, beliau ikhlas, nampak di wajahnya seperti itu. Saya masih terbayang videonya, beliau begitu mau turun dihambat oleh orang untuk tidak turun. Beliau hanya termangu sejenak, kemudian berbalik, kemudian duduk. Itu adalah cerminan jiwa yang sangat ikhlas ya. Dan orang ini pantas untuk jadi pemimpin. Ada pemimpin yang sangat saya kagumi intelektualnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, orang yang pintar, intelijensinya tinggi, berbahasanya bagus, dan itu nampaknya 11-12 dengan Pak Anies. Cobalah beliau berbicara, kata-katanya itu tertata baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Kelihatan cerdasnya, dan kecerdasan ini mudah-mudahan akan membawa Indonesia pada kemajuan. Kita yang sekarang sedang terpuruk, yang utangnya sudah 7.000 triliun, yang entah bagaimana cara membayarnya. Untuk membayar bunga utang saja harus berutang lagi. Mudah-mudahan dengan bantuan, dengan ridho Allah, beliau akan menjadi presiden. Makanya kita berjuang bersama para relawan untuk menjadikan beliau menjadi presiden Indonesia, agar Indonesia ini lebih baik ke depannya. Begitu, Mbak Lina. Nah, kalau menurut Pak Herman, apa sih yang membuat semangat Pak Herman membara untuk mendukung Pak Anies di Pilpres 2024 nanti? Pertama, kita lihat waktu dia pegang Jakarta. Waktu dia pegang Jakarta, janji 23 janji dia tepatin semua. Ini jarang ada pemimpin seperti itu. Artinya beliau amanah, dapat dipercaya. Salah satu ciri-ciri pemimpin baik. Kedua, kita lihat lagi Jakarta itu. Tren sekarang banjir. Dia bikin sumur resapan bagus loh. Dan itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nggak terasa banjir sekarang di Jakarta. Mana ada? Coba sebelum-sebelumnya. Nah, jadi di samping beliau tuh amanah, pintar, cerdas, menepati janji. Jadi kita mau mendukungnya. Jadi mau kita mendukung secara pribadi dan tidak mengharapkan apa-apa, memang betul-betul mau. Inilah orang yang betul-betul bisa dipercaya, bisa jadi pemimpin yang bagus. Insya Allah damai Indonesia. Menurut saya begitu. Amin. Oke, baik, Rian. Sepertinya memang closing statement kita menyejukkan hati. Menyejukkan dan membuat kita makin bersemangat dan termotivasi. Dan kita berharap bagi yang menonton ini juga memiliki motivasi dan juga kesejukan yang sama. Betapa kita merindukan sosok pemimpin yang memang betul-betul dekat dengan masyarakat, punya kecerdasan politik, kecerdasan intelektual, kecerdasan akhlak. Ya, betul. Itu yang nomor satu. Semuanya itu ada di sosok Anies Baswedan 2024. Jadi presiden. Jadi kita tutup. Oke, baik, terima kasih. Saya Ren Kemas. Saya Dina Tanjung. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.